Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan kelima dalam pembahasan kita. Mengapa orang pilihan bisa gagal? Iya kan? Karena orang yang dipilih Tuhan sebetulnya diperlengkapi Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan sebetulnya dijaga Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan akan dimampukan Tuhan untuk bertahan sampai kesudahannya. Karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita, hindari soal yang bodoh. Ada pepatah yang bilang begini, banyak orang jatuh bukan karena batu besar. Orang waspada dengan batu besar. Tapi banyak orang jatuh karena kerikil-kerikil kecil. Banyak orang tidak jatuh karena musuh yang menakutkan. Tapi banyak orang jatuh dengan penjilat-penjilat yang berbahaya, saudara-saudara. Itu yang Alkitab katakan, hindari soal yang bodoh. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tapi dasar yang diletakkan Allah itu firm. Jadi kalau Tuhan pilih dan panggil kita, the foundation is firm. Dasarnya itu teguh, dasarnya itu kuat. Dan materainya bukan hanya dasarnya teguh, bukan hanya foundationnya firm, tetapi juga ada materainya, ya kan? Dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu ketidakmampuan kita, dan Dia sediakan kuasanya, Dia sediakan Roh Kudusnya untuk memampukan kita melalui semuanya. Jelas sampai di sini? Dasarnya teguh dan materainya jelas. Tuhan mengenal kita. Makanya Yesus sebelum naik ke surga dia bilang apa? Aku tidak meninggalkan kamu seorang diri sebagai yatim piatu. Karena Tuhan mengenal kita. Aku akan memberi seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan untuk itu Alkitab bilang roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berarti kamu kuat, kamu menang, kamu mampu mengalahkannya asal kamu tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, ini yang kita mau pelajari, ya kan? Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya apa? Jangan munafik. Jangan menyebut nama Tuhan tapi menjadi penjilat. Jangan menyebut nama Tuhan tapi berzina. Jangan menyebut nama Tuhan tapi onani dan masturbasi. Jangan menyebut nama Tuhan tapi pada saat yang bersamaan menipu. Jangan menyebut nama Tuhan tapi pada saat yang bersamaan berselingkuh. Jangan menyebut nama Tuhan tapi pada saat yang bersamaan hidup dengan judi, minum mabuk. Hidup dengan hal-hal yang daging, ya, penuh dengan keserakahan, kerakusan, ya kan. Makanya Alkitab bilang, Tuhan mengenal setiap kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, yang artinya sudah bertobat, yang sudah lahir baru, yang sudah memanggil nama Yesus, hendaklah meninggalkan kejahatan. Makanya ayat 20 kasih gambaran begini. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Apa rumah besar di sini? Rumah besar di sini artinya keluarga-keluarga Allah. Orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, bahkan orang-orang yang sudah dilibatkan dalam pelayanan. Tetapi Alkitab bilang, perabot pelayanan ini berbeda-beda. Ada yang emas dan perak. Apa emas dan perak? Emas dan perak harus diuji melalui api. Dan makin melalui api, makin murni. Tetapi ada yang pelayanannya atau anggota keluarga ini atau dalam rumah yang besar ini hanya terdiri dari kayu dan tanah. Artinya waktu lewat api hancur. Lewat api habis. Berarti orang benar. Orang yang sudah dipilih Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kita harus melihat kualitas ini. Kita perabot yang mana? Apakah yang emas atau perak? Atau kayu dan tanah? Mungkin setiap saudara berkata, oh itu memang, iya memang kondisinya begitu ya akan dimuntahkan Tuhan. No, karena ayat ini bilang apa? Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Makanya ada
seorang theologian menulis skripsi dan judulnya Yudas masuk surga. Saya bukan agen surga yang bisa dengan gampang berkata, oh ini masuk surga, ini masuk neraka. Tetapi alasan yang saya perhatikan, alasan penulis skripsi ini, Yudas masuk surga karena dia melakukan kehendak Allah. Artinya tanpa Yudas, Yesus gak akan bisa disalibkan. Come on. Jangan berpikir so stupid. Dan sampai hari ini masih ada di YouTube yang membahas Yudas masuk surga. Tapi ayat ini bilang ada yang dipakai untuk maksud yang mulia, ada yang dipakai, tapi untuk apa? Maksud yang kurang mulia atau yang najis. Saya mau dipakai untuk maksud yang mulia, bukan untuk maksud yang najis atau yang kurang mulia. Kita lihat selanjutnya. Saya mau saudara betul-betul ngerti firman Tuhan ini, supaya saudara nggak ditipu dan nggak dibingungkan oleh orang yang mengaku diri mengerti doktrin, tapi sebetulnya hanya memuaskan logikanya sendiri. Karena ayat 21 bilang, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Kita kembali ke ayat 20. Ayat 20 bilang dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Jelas ya, ada emas dan perak. Jelas emas dan perak ini kita tahu diuji lewat api, dipakai untuk maksud yang mulia. Kayu dan tanah hancur diuji lewat api, ya kan? Karena itu dipakai untuk maksud yang najis. Dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Jelas ya sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat kenapa ada yang maksud mulia, ada yang tidak maksud yang tidak mulia. Ayat 21 menjelaskan very clear. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, berarti kenapa perabotnya disebut dari kayu dan tanah? Karena jahat. Jadi jangan bilang, oh itu my part. Mungkin panggilan saya bukan emas dan perak, tapi panggilan saya adalah kayu dan tanah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, artinya apa? Jahat. Alkitab bilang, karena Yudas dari awalnya adalah pencuri. Betul dia dalam pelayanan, betul dia berbuat sesuatu, tetapi karena tanah, karena kayu, maka dipakai untuk maksud yang tidak mulia. Betul dia dipakai, tapi untuk maksud yang tidak mulia. Kenapa? Karena dia tidak mau menyucikan dirinya. Artinya meskipun kayu dan tanah, kalau dia menyucikan dari hal yang jahat, dia akan dipakai untuk maksud yang mulia. Dan ayat 21 ini sangat jelas. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi tanah dan kayu ini dipakai Tuhan, tetapi dengan tetap melakukan yang jahat. Ngeri. Ada orang yang pelayanan-pelayanan tapi tetap berzina. Ada orang yang pelayanan-pelayanan tapi tetap penuh kebencian. Ada orang yang pelayanan-pelayanan tapi kerjaannya nyerang orang. Ada yang pelayanan-pelayanan tapi roh di dalamnya, roh perpecahan, roh adu domba, roh kesombongan, merasa diri angkuh yang paling hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada roh Lucifer di dalam diri saudara. Saya mengasihi saudara. Saya bukan seorang hamba Tuhan yang berkhotbah untuk nyenang-nyenangin hati saudara. Tetapi saya seorang hamba Tuhan yang bicara sederhana, tetapi akan bicara jujur dengan saudara. Kenapa? Saya mau hidup sudah diubahkan Tuhan. Apalagi hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Ayat ini bilang, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, bukan jadi hebat, tapi dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Siapa? Yang kayu dan tanah tadi tapi menyucikan diri dari yang jahat.
Nah, apa yang dimaksud jahat? Ayat 22 jelas. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, ini yang dimaksud menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kejarlah keadilan. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih. Kejarlah damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi ada yang menyebut nama Tuhan atau berseru kepada Tuhan tapi dengan hati yang busuk. Dengan hati yang curang, dengan hati yang munafik. Tapi Tuhan mau kita menyucikan diri. Supaya kita dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Ayat 23. Hindarilah soal yang dicari-cari. Nah ini. Kenapa kita akhirnya dipakai untuk maksud yang tidak mulia? Kenapa kita diibaratkan hanya seperti kayu dan tanah? Karena kita suka mencari soal yang dicari-cari. Kita cari kekurangan orang, kita cari kesalahan orang. Supaya kita kelihatan hebat. Kita serang orang, kita adu domba satu sama lainnya. Kita ngejelekin orang. Ini yang Alkitab bilang, hindari soal yang dicari-cari. Yang bodoh dan tidak layak. Jadi ada 3 di sini. Soal yang dicari-cari. Yang bodoh dalam bahasa Inggris disebut stupid things. Memang bahasa Inggris nggak semuanya bisa diterjemahkan langsung. Stupid things itu hal-hal yang sia-sia gitu. Ya kan bahasa Inggris terjemahannya nggak bisa langsung. Misalnya, ya kan, deadline itu bukan garis mati kan, Bluetooth. Bukan garis biru kan? Iya kan? Jelas kan sampai di sini. Stupid things. Dalam Alkitab diterjemahkan langsung jadi kesannya. Hal-hal yang bodoh. Tapi stupid things kadang-kala hal-hal yang dicari-cari gitu, hal-hal yang dibesar-besarkan gitu ya kan? Dan yang tidak layak. Jadi hal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu ujung-ujungnya hasilnya menimbulkan pertengkaran. Terjemahan aslinya bilang menciptakan persaingan dan kompetisi. Tuhan tidak mencari siapa yang lebih hebat. Tuhan tidak mencari siapa yang lebih jago. Serving God is not a sports Olympic. Melayani Tuhan. Bukan seperti olimpiade olahraga. Dicari siapa yang terhebat, tercepat, terjago. No. There is no competition in God's field. Tidak ada kompetisi dalam ladangnya Tuhan. Karena Tuhan hanya cari yang taat dan setia. Bukan yang terbaik, bukan yang terhebat, bukan yang terjago, bukan yang paling terkenal. Alkitab bilang di hari terakhir ada orang-orang yang berkata, aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu, aku sudah sembuhkan orang sakit. Itu kan orang-orang hebat, tapi Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Karena yang Tuhan cari ketaatan, kesetiaan, dan ketulusan. Makanya ayat Alkitab ini bilang, hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya harus hindari pertengkaran. Pak, hindari pertengkaran. Ibu, hindari pertengkaran. Pelayan-pelayan Tuhan, hindari pertengkaran. Mertua-mertua, hindari pertengkaran. Menantu-menantu, hindari pertengkaran. Anak-anak Tuhan, hindari pertengkaran. Karena Alkitab bilang, berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ayat 24 menjelaskan dengan jelas. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar. Jadi meskipun ramah tetap harus mengajar, tetap harus menegur, tetap harus menasihati. Tetapi ayat ini selanjutnya bilang apa? Dengan apa? Sabar. Ramah, cakap mengajar, sabar. Selanjutnya klik. Dan dengan lemah lembut, bukan menghakimi, bukan menjatuhkan. Kalaupun harus menegur, tetap lemah lembut. Dapat menuntun orang yang suka melawan. Nah, orang yang suka melawan gak usah dikutuk-kutukin. Tuntun, arahkan dengan lemah lembut.
Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Jadi ada yang bisa dilayani dan bertobat, dan ada yang tetap mengeraskan hati. Jelas ya? Karena ayat ini pakai kata mungkin. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena apa? Terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Berarti dalam dunia ini. Sesuai dengan firman Tuhan ini jelas. Ada orang-orang yang terikat dengan jerat iblis. Dan orang yang terikat dengan jerat iblis ciri-cirinya selalu memancing keributan. Orang-orang yang terikat dengan jerat iblis ciri-cirinya selalu mau menonjolkan diri, merasa yang paling baik, dan semua tidak betul. Orang yang terikat jerat iblis, ciri-cirinya tidak peduli dengan firman Tuhan. Dia hanya mencari kesenangan daging. Ciri-ciri orang yang terjerat iblis adalah hidup munafik. Dia ada di gereja. Dia kadang-kala mendengar firman, dia kadang-kala terlibat dalam pelayanan-pelayanan, tetapi hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Jelas ya? Alkitab bilang, ada orang-orang yang terikat dengan jerat iblis. Dan untuk menghadapinya, kita harus hidup dengan kualitas emas dan perak. Karena itu yang iblis mau. Menempatkan orang-orang yang terikat jerat iblis di sekitar kita. Supaya akhirnya kita stres. Supaya akhirnya kita tertekan. Supaya akhirnya kita emosi. Supaya akhirnya kita terpancing. Dan akhirnya meledak amarah kita. Tapi dalam nama Yesus saya mau ingatkan. Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Untuk maksud yang mulia. Taruh tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya imani. Kan udah janji kita mau sama-sama interaktif dalam ibadah-ibadah Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya. Saya imani. Saya akan dipakai Tuhan. Untuk maksud yang mulia. Ayo sekali lagi sama-sama bilang sama saya imani. Saya akan dipakai Tuhan. Untuk maksud yang mulia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Klik. Aha. Saya catat di sini jelas panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup seseorang. Bukan hanya sesuatu yang membanggakan, namun sesuatu yang juga harus kita rawat. Yang kemudian perlu dipoles terus-menerus. Orang-orang yang suka otomotif misalnya. Waduh. Motor dipoles terus. Kasih otosol, gosok sana supaya sling. Sampai istrinya bilang, ya ampun motor dielus-elus setiap hari, gua gak pernah dipeluk. Masa ibu cemburu sama motor? Tapi Pak, masa elus-elus motor bisa 2 jam? Manggil istri, gendut sini. Darah Yesus, dosa lu. Anak-anak Tuhan Yesus. Dia romantis sama istrinya dan romantis sama suaminya. Amin. Jangan bilang sama saya, oh saya gak biasa. Menikah bukan melakukan yang biasa. Tapi menikah melakukan yang terbaik dan terindah, teristimewa buat orang yang kita cintai. Jelas? Dipoles. Ibu-ibu yang senang lihat rumahnya rapi, dipoles. Ya. Orang-orang yang suka anjing, anjingnya dimandiin. Wah. Jadi sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita banggakan. Kita mau dia bersinar. Ibu-ibu yang bangga sama dia punya berlian, gigi dia bisa nggak dia gosok? Ini dia digosok sehari 3 kali.
Supaya kalau kena lampu, plik, 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 orang sampai terkedip-kedip tuh mata. Iya kan? Itu yang saya bilang. Pilihan dan panggilan dalam hidup kita. Begitu membanggakan. Sehingga kita bukan hanya bersyukur, tapi kita poles terus. Supaya makin hari, makin nampak kemuliaan Tuhan di dalam panggilan kita. Yang setuju katakan amin. Klik. Salah satu strategi iblis untuk mengacaukan panggilan dalam hidup seseorang, yaitu dengan melemparkan jerat. Makanya Alkitab bilang kan, mereka terikat dengan jerat iblis. Tuhan memanggil mereka, Tuhan memilih mereka, Tuhan merancangkan yang jahat, tapi iblis menjerat. Makanya bahasa saya, salah satu strategi iblis untuk mengacaukan panggilan dalam hidup seseorang itu dengan melemparkan jerat. Yang pertama, saya pelajari jerat hawa nafsu. Sehingga yang dia pikirkan bukan kehendak Allah, yang dia perjuangkan bukan apa will of God, kemauan Allah dalam hidupnya, tapi yang dia perjuangkan selalu kesenangan daging. Makanya Alkitab bilang hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ada yang dagingnya memaksa dia untuk selalu marah, bentak maki orang. Ada yang dagingnya menyeret dia untuk rokok, minum mabuk, hal duniawi. Ada yang jerat hawa nafsu menyeret dia untuk sombong, untuk kepala batu, untuk egois. Itulah jerat-jerat hawa nafsu selanjutnya. Ada jerat yang kedua bernama jerat keangkuhan. Wah, setan paling senang dengan orang-orang pelayanan tapi sombong. Waduh, setan paling senang dengan orang-orang yang aktif di dalam gereja tetapi angkuh, meninggikan diri. Karena di mana ada keangkuhan pasti ada perpecahan. Sebagian besar perpecahan dalam gereja dimulai dari keangkuhan. Coba lihat kalau dua orang pendeta berkelahi, sama-sama bilang Tuhan bicara sama saya. Wah, itu kan keangkuhannya. Itu bukan bentuk kerendahan hatinya, itu bukan bentuk ketulusan jiwanya mendengar suara Tuhan. Itu bentuk kesombongan, keangkuhan, ketinggi hatiannya. Padahal Alkitab sudah bilang, orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Kalau kita tidak mau masuk dalam jerat iblis, pastikan kita jadi orang-orang yang merendahkan diri. Karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Setuju sama saya, katakan, saya harus merendahkan diri. Sifat yang terbaik dalam hidup seseorang adalah rendah hati. Orang rendah hati mau terus belajar. Orang rendah hati tidak mau menjauh dari Tuhan. Orang rendah hati bisa ditegur dan dinasehati. Kapan kita tahu kita rendah hati? Ketika kita selalu mengalami kemajuan-kemajuan dalam iman. Kalau kita mulai gak maju-maju dalam iman, dalam pelayanan, dalam pengetahuan rohani, itu karena kita sombong, kita merasa saya sudah tahu semuanya kok, saya sudah mengerti segala-galanya kok, saya sudah cukup rohani kok. Tetapi orang yang rendah hati akan berkata, Tuhan ajarilah aku, supaya aku lebih dalam mengenal maksud-Mu. Supaya aku melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya aku dapat memberi yang lebih baik buat orang yang Tuhan percayakan untuk aku layani. Yang setuju sama saya katakan rendah hati. Amin. Orang rendah hati gak ada musuhnya. Siapapun memusuhi dia tetap merendahkan diri. Dan berjuang untuk tetap melayani dan menjadi berkat. Amin. Yang ketiga, bagaimana iblis melemparkan jerat? Yang pertama jerat hawa nafsu, yang kedua jerat keangkuhan, yang ketiga jerat keputusasaan. Iblis gak peduli sudah pelayanan, iblis gak peduli sudah berbahasa roh. Iblis gak peduli saudara hebat dalam banyak hal. Kalau dia gak bisa dorong saudara untuk menjadi sombong, akhirnya dia buat saudara putus asa. Ya, saya sebagai istri udah berjuang pendeta, tapi suami saya gak bisa berubah. Saya sebagai suami udah berusaha apa saja pendeta, tapi istri saya gak bisa berubah. Loh, kenapa gak bisa?
Alkitab bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dapat Tuhan aliri kemana saja Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita beriman. Karena sesuai dengan iman kita akan jadi pada kita. Tapi yang iblis mau dalam kehidupan kita adalah keputusasaan. Karena orang yang putus asa adalah orang yang tidak percaya akan janji Tuhan. Orang putus asa adalah orang yang nekat. Orang yang berputus asa adalah orang yang merasa dirinya yang paling benar. Apapun yang dinasihatin orang salah, percuma, saya udah buat ini, bangga sama dirinya sendiri. Makanya lihat, orang sombong dan orang putus asa, itu biasanya berjalan bersama-sama. Selanjutnya, ya lihat ya jerat-jerat yang iblis taruh. Jerat hawa nafsu, jerat keangkuhan, jerat keputusasaan, dan akhirnya jerat mencari jalan pintas. Kalau udah dipenuhi hawa nafsu, ujung-ujungnya sombong, angkuh. Ujung-ujungnya mudah putus asa, dan akhirnya mencari jalan pintas. Selalu saya bilang, tidak ada jalan yang mudah dalam mengiring Kristus. Mengiring Kristus jalannya berbatu. Jalannya keras. Jalannya penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan janji, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Dia jaga kita seperti biji matanya. Yang setuju katakan amin. Ibu, jangan ambil jalan pintas. Adik-adik muda jangan ambil jalan pintas. Kenapa orang bercerai? Karena ambil jalan pintas. Kenapa orang menggugurkan kandungan? Karena ambil jalan pintas. Kenapa orang tinggalkan pelayanan? Nggak kuat, saya ambil jalan pintas. Itu saya bilang jalan-jalan bodoh. Itu kalau kita bilang soal-soal yang bodoh. Padahal kalau kita mau berjuang, kalau kita mau beriman, kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, Alkitab bilang, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yang setuju katakan, yeah. Amin. Right. Selanjutnya, saya pelajari kunci utama agar kita tidak terperangkap jerat iblis. Saya catat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, hindarilah soal yang dicari-cari. Jelas ya. Ayat yang ke-23 ini merupakan kunci utama bagaimana kita tidak masuk dalam jerat iblis. Hindarilah soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kejengkelan, menimbulkan persaingan dalam hidupmu dan membuat engkau merasa diri yang paling hebat, paling benar, dan semua yang salah. Jelas ya. Coba saudara lihat, akar segala persoalan selalu begitu. Kita merasa yang paling benar, kita merasa yang paling hebat, semua salah. Saya udah berkorban, saya udah begini, akhirnya playing victim. Akhirnya merasa, oh ya saya udah korban segala-galanya, istri saya gak benar, suami saya gak benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ngaca. Karena mengungkit-ungkit kebaikan kita. Itu juga bagian dari soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Klik. Saya catat selanjutnya. Apa saja sebenarnya yang termasuk soal yang kata Alkitab bilang dicari-cari dan bodoh. Kalau Alkitab bilang ini soal yang dicari-cari dan bodoh, apa maksudnya? Yang pertama saya pelajari, kecewa dengan situasi yang tidak kita harapkan. Hello? Kita ini hanya hamba. Lalu kita dengan angkuh dan sombongnya kecewa dan bilang, kenapa ini begini, kenapa ini begini, kenapa ini begini. Hello. Tuhan marah sama Ayub. Tuhan bilang, waktu aku menciptakan langit dan bumi, where are you? Ketika aku menciptakan laut dan menciptakan batas buat lautan dan daratan, where are you? Kenapa kamu sombong dan merasa, oh semuanya harus benar dalam hidupku, karena aku melakukan yang benar, saudaraku. Apa soal yang bodoh dan dicari-cari? Yaitu kecewa dengan situasi yang tidak kita harapkan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kenapa engkau harus kecewa? Emang engkau sudah tahu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kita ini banyak hal yang kita belum mengerti. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok jago.
Mari kita belajar taat, mari kita belajar semangat, mari kita belajar berpikir positif, mari kita hidup dengan iman untuk hal-hal yang tidak saya mengerti. Saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya membiarkan Roh Kudus mengajar saya, sampai akhirnya saya tiba pada pemahaman dan pengertian bahwa tidak pernah sekalipun orang yang berharap kepada Tuhan dipermalukannya. Kecewa. Untuk hal-hal yang tidak kita mengerti, untuk hal-hal yang tidak kita harapkan. Saya beri nama, itu adalah tindakan yang bodoh dan soal yang dicari-cari. Yang kedua, apa sebenarnya termasuk soal yang dicari-cari dan bodoh? Stres dan tertekan untuk masalah yang harus kita, untuk masalah yang ada di hadapan kita. Iya kan? Kadang-kala kita stres dan tertekan untuk masalah yang harus kita hadapi. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. We are not living in Eden yet. Alkitab berkata, seluruh dunia harus menanggung hal yang sama. Semua kita menghadapi masalah. Amin. Terus kenapa kita stres dan tertekan? Kenapa kita nggak belajar? Kenapa kita nggak meminta tuntunan Tuhan? Dan orang stres biasanya inginnya dimengerti. Orang tertekan inginnya semua orang mengerti dia. Folks, jangan jadi Kristen yang childish lah. Selalu marah sama semua orang dan bilang saya stres. Orang stres itu harus bertobat. Orang stres itu harus datang pada Yesus. Karena orang stres yang ingin dimengerti semua orang itu artinya engkau sudah sakit jiwa, saudara. Karena engkau sakit jiwa, semua orang harus mengiyakan. Udahlah, ada orang gila mau diapain? Iya kan sama seperti orang gila. Teriak-teriak dan bilang, gila, gila, gila. Kita lihat gitu apa? Ya udahlah, namanya orang gila. Haruskah semua orang mengerti saudara? Atau haruskah engkau berubah? Saudaraku, saya mencintai saudara. Dan saya ngomong dengan hati yang penuh cinta pada saudara di hari di mana kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Jangan bodoh. Jangan buat soal yang dicari-cari. Sebentar-bentar stres, sebentar-bentar tertekan, sebentar-bentar stres, sebentar-bentar tertekan. Kayak orang gak punya Tuhan, saudara ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kan masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, hello. Apa-apa stres, apa-apa tertekan, apa-apa stres, apa-apa tertekan. Kayak orang gak punya Tuhan. Ya tapi kan pendeta namanya kan kita masih hidup di tanah. Betul. Tapi di dalam diri saudara roh Allah yang hidup. Fight. Lawan stres saudara itu. Berdiri tegak dan bilang saya masih punya Tuhan. Setan kau tidak punya kuasa. Iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya yang setuju katakan yeah, saya siap. Amin. Yang ketiga, apa saja sebenarnya yang termasuk soal yang dicari-cari dan bodoh? Emosi untuk keadaan yang menyakitkan dan melukai. Come on. Life is not perfect, I know. Tapi kalau apa-apa emosi, apa-apa meledak-ledak, apa-apa nggak bisa kontrol emosi. Itu yang saya bilang, kekanak-kanakan banget hidup saudara ini. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang melukai, kadangkala itu penting untuk mengajar kita lebih rendah hati, untuk mengajar kita sadar, kalau saya nggak mau dilukai, saya juga tidak boleh melukai. Ada banyak orang kan nggak suka dibentak, tapi senangnya bentak orang. Ada orang nggak suka dikasari, tapi senangnya kasarin orang. Ada orang nggak senang ditekan, tapi senangnya menekan orang. Itu berarti roh keegoisan ada dalam diri saudara. Kadangkala Tuhan izinkan hal-hal yang melukai dan menyakitkan dalam hidup kita. Untuk kita belajar. Ternyata dilukai orang gak enak ya.
Ternyata disakiti orang gak enak ya. Dan saya pegang firman Tuhan. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Selanjutnya, apa saja sebenarnya yang termasuk soal yang dicari-cari dan bodoh? Yaitu menunda. Menunda sesuatu yang kita rasa sukar dan berat. Penundaan adalah awal dari berbagai kegagalan. Biasanya penundaan itu tanda kita tidak yakin kuasa Tuhan. Penundaan bukti bahwa kita malas. Penundaan adalah keadaan di mana kita tertipu oleh setan. Karena Tuhan mau kita bertindak. Tuhan mau kita berjuang. Tuhan mau kita memulai. Alkitab berkata pemalas itu hanya berputar pada engselnya. Orang-orang malas senangnya menunda. Orang-orang malas melihat makanan dan tidak bisa memasukkan ke dalam mulutnya. Artinya apa? Selalu yang ada dalam penundaan. Oh, saya mau bertobat tapi nanti. Saya mau mulai baca Alkitab sampai selesai tapi nanti. Saya mau jadi suami yang baik tapi nanti. Saya mau tinggalkan rokok tapi nanti. Saya mau tinggalkan judi tapi nanti. Hari ini Alkitab bilang, kalau kamu dengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan tunda. Amin. Saudara yang mau berhenti rokok sekarang. Saudara yang mau berhenti berselingkuh sekarang. Saudara yang mau berhenti jadi homoseks, jadi lesbian, lakukan sekarang. Saudara yang mau buang semua obat-obat terlarang, saudara lakukan sekarang. Saudara yang mau bakar jimat, keris-keris saudara, kepercayaan-kepercayaan pada kuasa kegelapan, buat sekarang. Karena saya mengerti betul. Penundaan adalah cara iblis. Untuk kita tidak melakukan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi jelas, saya jumpai minimal ada 4 hal yang saya sebut soal yang dicari-cari dan bodoh. Yang pertama, kecewa dengan situasi yang tidak kita harapkan. Karena seringkali situasi yang kita tidak harapkan adalah tuntunan Tuhan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, stres dan tertekan untuk masalah yang harus dihadapi dalam hidup kita. Kenapa perlu stres? Kita tidak sendiri kok. Kita berjalan bersama Tuhan dan dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, emosi untuk keadaan yang menyakitkan dan melukai. Padahal Tuhan mengajar kita untuk menguasai diri. Alkitab berkata, kuasai diri, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Alkitab berkata, orang yang dapat menguasai diri, dia seperti pahlawan yang merebut sebuah kota. Iya kan? Dan yang keempat, apa saja yang sebenarnya termasuk hal ini dicari-cari dan bodoh? Yaitu menunda. Karena kita rasa sukar, kita rasa berat, kita tunda. Penundaan hanya penumpukan. Orang yang menunda-nunda ujung-ujungnya pasti akan tertekan sendiri. Adik-adik muda jangan suka menunda. Ibu-ibu jangan suka menunda. Pelayan-pelayan Tuhan jangan suka menunda. Bapak-bapak jangan suka menunda. Pengusaha-pengusaha jangan suka menunda. Banyak orang gak pernah berhasil dalam hidupnya karena apa? Apa saja dia tunda dalam hidupnya. Bangun pagi juga gitu. Bangun antar siangan dikit kesiangan. Tetapi orang yang responsif adalah orang yang selalu melihat kemuliaan Tuhan. Itu juga katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Aha. Orang pilihan Tuhan, mari menghindari pertengkaran. Bukan sibuk dengan soal-soal yang bodoh dan tidak penting kata Alkitab. Iya kan? Dicari-cari. Orang pilihan Tuhan harus membawa damai. Bagaimana kita bisa menghindari pertengkaran, melepaskan diri dari soal-soal yang bodoh dan sia-sia. Yang pertama, dengan belajar menguasai diri. Hari ini waktu kita terima perjamuan suci. Perjamuan suci adalah pelajaran. Ada banyak orang berkata, oh kalau saya terima perjamuan suci, saya mendapatkan mujizat. Amin, saya percaya. Tetapi kalau hidup kita gak mau berubah, hidup kita tetap liar, hidup kita tetap tidak mau menguasai diri, maka yang terjadi adalah hidup kita hancur. Orang yang tidak mampu menguasai diri, kata Alkitab, seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman itu, tembok adalah melambangkan penjagaan. Kota yang ada temboknya adalah kota yang aman. Tapi kalau temboknya roboh berarti musuh dapat menyerang kapan saja dia mau. Itulah orang yang tidak bisa menguasai diri. Saya mengerti kadang-kadang kau betul-betul cinta Tuhan.
Saya mengerti kadang-kala engkau betul-betul senang untuk bergaul dengan firman. Tapi kadang-kala persoalanmu hanya kurang menguasai diri. Hari ini waktu kita terima tubuh dan darah Kristus, pastikan kita berkata, Tuhan, ajar aku menguasai diri. Aku orang yang sudah dipilih Tuhan. Aku orang yang sudah dipanggil Tuhan, aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Aku tidak mau masuk dalam jerat-jerat iblis untuk melakukan hal-hal yang bodoh dan yang dicari-cari dan yang tidak layak. Karena itu saya mau belajar menguasai diri. Dan yang kedua, klik. Saya harus menyadari kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Karena kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa, ngapain saya berdebat? Ngapain saya memaksakan kehendak? Ngapain saya menyakiti hati orang? Ngapain saya balas yang jahat dengan yang jahat? Kalau saya tahu kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, saya tetap memberkati, saya tetap mengucapkan damai, saya tetap mengampuni. Folks, hari-hari ini saya yakin kita sudah masuk pada akhir zaman. Dan ini adalah masa penampian tubuh Kristus. Tanyakan pada diri saudara sendiri. Sudahkah kita emas dan perak? Atau kita kayu dan tanah? Karena yang membedakan emas atau perak, kayu dan tanah, kenapa yang satu dipakai untuk maksud yang mulia, di satu dipakai untuk maksud yang tidak mulia, yaitu proses pengujiannya. Anak-anak Tuhan hari-hari ini akan diuji. Jangan menciptakan kegaduhan. Jangan menciptakan pertengkaran. Jangan menciptakan persaingan untuk kesombongan dan kebanggaan diri. Tapi yang pertama, belajar menguasai diri. Dan yang kedua, belajar menyadari kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Untuk hal-hal yang kita udah gak sanggup, jangan emosi. Untuk hal-hal yang kita udah gak sanggup, jangan memaksakan dengan kekuatan kita sendiri. Percayakan pada kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena Alkitab bilang apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu akan Tuhan sediakan. Dan saya juga katakan amin. Yang ketiga, orang pilihan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa finishing strong? Bagaimana supaya kita tidak gagal? Bagaimana supaya kita bisa bertahan sampai kesudahannya? Alkitab jelas bilang, hindarilah soal yang dicari-cari dan yang bodoh dan yang tidak layak. Bagaimana caranya? Disiplinkan diri untuk selalu membawa damai dan menjadi berkat. Di samping kita belajar menguasai diri, sadari kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Sehingga kita gak usah tertekan, gak usah kecewa, gak usah panik. Serahkan pada Tuhan hal-hal yang kita gak ngerti, belajar gitu. Hidup tuh tenang, santai, beriman gitu. Santai di sini bukan berarti malas. Tapi santai di sini artinya tidak tertekan. Saya lihat banyak orang hari-hari ini mungkin akibat pandemi lah, akibat serangan setan lah, akibat perjuangan yang berat hari-hari ini. Banyak orang jadi stres, saudara-saudara. Kayak orang gak punya Tuhan gitu, saudara-saudara. Yang ketiga, disiplinkan diri untuk selalu membawa damai dan menjadi berkat. Ngomong sama diri saudara sendiri. Saya harus bawa damai. Saya harus jadi berkat. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang sama saya anak Tuhan Yesus. Ayo, semangat. Ayo yang di rumah semua. Sama-sama bilang, saya anak Tuhan Yesus. Saya tidak boleh bikin malu nama Tuhan. Kalau kelakuan kita kayak orang dunia. Kita gak membawa damai, kita cuma menciptakan pertengkaran. Kita cuma sukanya berdebat, kita cuma mau beradu siapa yang lebih hebat di antara kita dalam nama Yesus. Mari berpikir. Gimana saya memenangkan jiwa? Gimana saya bawa damai? Bagaimana hidup saya jadi berkat? Saya anak Tuhan Yesus. Saya gak boleh bikin malu nama Tuhan. Yang terakhir, sebelum kita masuk dalam perjamuan suci. Orang pilihan Tuhan. Mari menghindari pertengkaran. Mari menghindari soal yang dicari-cari yang bodoh dan yang tidak layak. Dengan selalu mendekatkan diri pada firman dan tuntunan Roh Kudus. Oh haleluya, ini yang paling penting. I know this is very basic. Tetapi kalau basicnya gak benar, maka jalannya juga penuh kehancuran.
Tapi seberapa berat pun tantangannya. Tapi kalau kita tetap mendekatkan diri pada firman dan tuntunan Roh Kudus. Karena Alkitab saya kan bilang, kalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanmu tinggal dalam kamu, maka minta apa saja, aku akan menyediakan bagimu. Dan kalau Roh Kudus menuntun kita, Alkitab berkata, Roh Kudus memeteraikan kita, untuk kita mendapatkan seluruh yang Tuhan janjikan buat kita.